Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik malam ini adalah dan demi masa. Tadinya mau berpuisi-puisi tapi nggak jadi gitu ya. Karena tadi membuat puisinya itu susah. Dan demi masa. Dan demi masa juga ada satu ayat ya di Quran yang dimulai dengan demi masa juga ya. Ada lagu juga dan demi waktu juga ada juga ya. Topiknya ini tentang pemanfaatan atau penggunaan atau manajemen waktu, time management. Jadi kalau kita mau diskusi banyak, ini cerita dari mungkin masalah yang saya hadapi dan juga masalah yang dihadapi banyak orang, yaitu tentang pengelolaan waktu atau time management. Saya ini orang yang super sibuk. Mungkin saya mendefinisikan diri saya sebagai orang yang hyper multitasking. Jadi kalau ada orang yang single tasking, hanya bisa mengerjakan satu hal dalam satu saat, saya mungkin beberapa hal dalam satu saat, multitasking, bahkan hyper multitasking. Wah, ini ngarang aja nih istilahnya tuh ya. Berbagai kerjaan dalam satu saat. Maksudnya bukan sambil juggling, sambil masak, sambil nelpon, bukan gitu maksudnya. Tapi jabatan yang saya pegang atau tanggung jawab yang saya pegang tuh ada banyak. Topi yang saya pakai ini ada banyak juga. Jadi saya, kalau yang belum tahu, saya dosen di ITB, mengajar banyak mata kuliah. Dosennya tuh dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STEI, dan juga dosen di MBA. Kalau di STEI saya ngajar kuliah yang terkait dengan information security, dengan keamanan. Kalau yang di MBA, di SPM MBA, mengajari tentang entrepreneurship, startup gitu ya. Itu satu ya topinya. Kedua, saya juga banyak di startup, karena saya banyak memiliki beberapa perusahaan yang terkait dengan teknologi. Jadi itu juga urusan perusahaan, kerjaan di perusahaan. Selain itu juga saya ada public service juga. Ya, public service, kemudian juga sering menjadi pembicara. Pembicara mah nggak usah dihitung sebagai kesibukan, karena ya itu sudahlah. Di masyarakat juga tetap harus berkontribusi banyak lah ya. Di luar itu saya juga banyak kegiatan lain. Ada kegiatan olahraga, futsal 3 kali seminggu. Jadi nggak ada orang lain mungkin futsal sebulan sekali, saya 3 kali seminggu. Kemudian musik ini kayaknya lagi vakum ini karena udah lama nggak ke studio karena pada sibuk-sibuk semua nih. Musik juga demikian, serius mengerjakannya. Poinnya apa? Poinnya adalah saya orang yang super sibuk, sehingga saya sangat menghargai waktu. Ketika orang bertanya, Pak Budi gimana mengelola waktunya gitu, menurut saya ini hanya masalah time management aja. Banyak orang yang membuang-buang waktu ya. Jadi banyak orang-orang yang buang waktu itu maksudnya melakukan hal-hal yang nggak penting. Saya juga melakukan hal yang nggak penting gitu ya. Tapi maksud saya gini, banyak orang yang merasa tidak punya waktu, pada sesungguhnya dia punya waktu. Saya nggak menemukan ada tadi sebuah meme yang menunjukkan berapa jam sebetulnya kita bekerja, berapa jam kita tidur, berapa jam kita ke gym, berapa jam kita beribadah. Kalau yang orang Islam juga berapa jam sholat gitu ya, dan seterusnya. Sebenarnya kita masih punya banyak waktu yang tersisa gitu. Hanya itu waktu yang tersisa itu mau kita apakan. Ada orang yang senangnya tidur, ada orang yang senangnya main game, ada yang senangnya bersosial media dan seterusnya gitu ya. Ya itu sih oke aja sih. Ada yang baca buku, ada yang menulis, ada yang buat karya. Nah itu dia. Ya, nah sekarang kebalik lagi tadi ke pengelolaan waktu saya. Nanti kita bahas sendiri tentang time management, bagaimana saya membagi prioritas ya. Tapi sekarang poin saya adalah gini, yang mau saya angkat itu adalah penggunaan waktu. Karena saya sangat sibuk, maka saya sangat menghargai waktu. Kadang yang menjadi paling susah itu kalau ada orang minta saya menjadi pembicara. Nah itu susah, karena seringkali saya tolak. Saya merasa nggak enak menolak itu, karena merasa bahwa ini sok banget ya, kesannya kok saya seperti yang orang yang sok menolak. Bukan gitu ya, masalahnya saya tuh sibuk, jadi saya membagi waktunya tuh susah. Jadi orang-orang nggak melihat, karena orang-orang melihatnya tuh saya hanya di satu sudut aja, satu dimensi aja, padahal dimensi yang lain banyak gitu ya.
Sehingga ketika misalnya saya berkomitmen, oke, Pak Budi menjadi pembicara jam sekian gitu. Ya saya mengalokasikan waktu itu plus ada spare sedikit lah ya. Mungkin 15 menit spare karena saya harus pindah ke tempat yang kelas yang lain, misalnya ngajar jam 9 sampai 10, berarti nanti jam 9 kurang jam 10 kurang 10 saya udah selesai, sehingga saya punya waktu untuk pindah ke meeting berikutnya atau acara berikutnya gitu. Sehingga kalau acaranya kacau balau, nah ini jadi pengaturan waktunya jadi kacau balau. Kebanyakan event organizer yang atau pembawa acara atau moderator ketika menjalankan sebuah acara itu sangat kurang tertib dalam menjalankan fungsinya. Jadi misalnya ada yang acara yang mulainya katakanlah jam 8.30, jam 9 baru mulai, hilang setengah jam. Pembukaan yang katanya hanya 5 menit jadi 15 menit. Itu molor kayak gitu ya. Dan orang-orang tuh merasa biasa saja dengan hal itu. Saya tidak bisa karena waktu saya itu sangat tadi ya. Karena saya punya komitmen lain di kegiatan lain, unit lain, organisasi orang lain gitu. Itu hal yang sama juga ya ketika orang bertanya juga, kadang-kadang orang bertanya itu berbelit-belit. Bahkan saya juga ada mengajari bagaimana sebetulnya sih pelajaran untuk bertanya. Karena tadi ya waktunya sempit, get to the point. Nah itulah susahnya bagi saya adalah saya selalu get to the point. Jadi saya nggak sabar kalau ada orang yang ini tuh muter-muter. Apa sih pertanyaannya, kamu muter-muter. Jadi ini pertanyaannya apa? Atau kalau dia mau menjelaskan sesuatu, menjelaskannya apa? Tapi jeleknya tuh kalau saya menulis juga demikian ya. Menulis tuh poinnya ini, itu. Demikian pula kalau saya bercerita kayak video ini juga saya bercerita poin saya itu. Jadi mungkin introduction-nya kurang smooth. Atau kalau ini introduction-nya smooth ya. Ceritanya kurang banyak ini, tapi poinnya tuh selalu poinnya itu gitu ya. Jadi nggak cocok juga kalau menulis novel kali ya, karena terlalu to the point. 1, A pergi ke pasar. 2, Budi pergi naik motor. 3, nggak akan ramai gitu ya. Tapi kembali lagi ya, bahwa ketika kita menjalankan sesuatu kegiatan, maka lakukanlah dengan waktu yang sudah alokasikan. Saya juga ada kegiatan-kegiatan yang mana misalnya saya melakukan kegiatan 2 jam. Kalau belum selesai 2 jam, saya akan stop. Saya menghargai waktu orang-orang pesertanya gitu ya. Karena mereka juga punya komitmen yang lain. Saya akan stop, saya akan katakan, oke, maaf, pertanyaan atau apapun yang lain kita lakukan di kesempatan berikutnya, karena kita hanya punya waktu sampai sekian ya. Jadi harus seperti itu. Meeting informal pun juga saya batasi waktunya. Dan demi waktu dan demi masa gitu ya. Itulah yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak begitu kita rugi ya, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, definisi tidak perlu tentunya bagi setiap orang akan berbeda. Bagi saya ini, bagi Anda mungkin beda lagi. Kembali lagi, maka belajarlah kita mengelola waktu. Ada banyak mahasiswa saya gagal karena saya dosen di ITB. Saya paham bahwa mahasiswa saya masuk ITB itu tentunya mahasiswanya pintar-pintar. Jadi saya jarang mempertanyakan question IQ dari mahasiswa ITB. Jadi kalau saya ngajar tuh saya tidak mempertanyakan mereka bisa atau tidak. Saya ambil asumsi mereka bisa. Bukan masalah bisa atau nggak bisanya, mereka paham itu ya, butuh waktunya atau tidaknya itu. Tapi kalau mereka bisa, sudah pasti bisa. Hanya masalah kegagalan mahasiswa di tempat saya itu juga adalah kegagalan mengatur waktu, bukan kegagalan dia nggak bisa gitu. Saya melihat di tempat lain juga sama sebetulnya gitu. Jadi orang-orang gagal itu bukannya karena nggak bisa, karena tidak bisa mengatur waktu. Seringkali saya juga melihat orang yang merasa bahwa waktunya itu paling sibuk gitu ya. Waduh, paling sibuk. Padahal ada orang lain yang lebih sibuk. Saya melihat ada orang lain yang lebih sibuk dari saya, ada. Dan mereka berkarya juga, luar biasa karyanya. Sehingga saya sendiri kadang malu melihat bagaimana kesibukan orang itu. Tapi ada juga orang yang kesibukannya nggak jelas juntrungnya. Meeting ini, meeting sana, tapi nggak jelas juntrungnya gitu ya. Nggak ada value-nya. Maka lagi-lagi yang kayak gitu dengan sangat misal saya hindari. Karena tadi waktu. Jadi kalau Anda pernah saya tolak, kalau misalnya saya diminta jadi pembicara saya tolak ya karena saya nggak punya waktu. Kalau saya punya committed waktu, tapi saya seringkali dikecewakan dengan pengelolanya. Tapi saya paham lah ya, that's life. Saya pahami orang-orang memang tidak bisa mengelola waktu gitu. Kemudian lagi kalau misalnya saya menjalankan fungsi-fungsi saya dan terasa tidak sabaran ya karena tadi ya,
kadang-kadang orang yang berbelit-belit saya tidak sabar. What's your point? Get to the point. Apa masalahnya? Jadi nggak usah pakai jebret. Dan mungkin itulah tidak cocok juga dengan kultur Indonesia yang harus pakai bahasanya jadi berat begini ya. Maksudnya tadi ini kan dimulai dengan puisi, harusnya ditutup dengan puisi juga. Nggak punya puisi karena tadi poin itu. Jadi ya karena makan bahas waktu ya cuma demi waktu, demi masa. Itu saja. Nanti kita bahas poin-poin berikutnya di edisi yang lain. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.